Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang dan kakak semuanya, kita kembali lagi kepada pembelajaran kita hari ini apa? Sirah An-Nabawiyah. Pelajaran kita ialah saat ini membahas dan mengulas UTS kita yang lalu. Tapi sebelumnya kita harus berdoa dulu kepada Allah. Selalu kita berdoa, Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma, warzuqna fahma wa amalan salihan maqbula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli, jangan lupa juga selawat dan salam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ala nabi Muhammadil Mustafa sayyidul mursalina wal anbiya'i wal mursalina khatamal nabiyyin. Amin amin ya rabbal alamin. Ada beberapa anak murid Bapak yang meminta merequest, Pak, ayo kita bahas apa jawaban dari UTS itu, karena kita tahu selama Bapak mengajar kalian kan kita selalu bahas UTS kan ya. Makanya untuk kalau memang nanti yang buat Bapak atau Bu Rusti, kalau Bapak yang buat soalnya mungkin banyak soal ini ada yang keluar lagi nanti. Kalau Bu Rusti kita Bapak nggak tahu ya. Tapi insya Allah yang penting kalaupun kita belajar bukan karena ujian, tapi karena ilmu dan keberkahan dari Allah itu sendiri. Bukan karena ijazah, bukan karena gelar, bukan karena harta, bukan karena pangkat, bukan karena ingin dikenal orang, dapat gelar banyak, dipuji orang, dianggap hebat, terpandang, bukan karena itu. Tapi semua karena Allah yang memerintahkan supaya kita jauh dari kebodohan, jauh dari kejahiliaan, dan selamat di dunia juga insya Allah di akhirat. Kalau kita mengajar ilmunya, insya Allah nilainya pun akan dapat. Insya Allah gelarnya pun juga akan dapat. Kalau mengutamakan ilmunya. Kalau kita mendapatkan gelar tapi tidak dapat ilmunya, sedikit ilmunya, ya sama saja. Kalau abang mendapatkan ilmunya, nilai ranking pun akan dapat, posisi pun akan dapat, otomatis itu. Ilmu akan mendapatkan kita dunia. Tapi kalau kita kerja mengejar dunia, mendapatkan dunia belum tentu akhirat atau surga nanti, jannatun na'im, jannatul firdaus, jannatul ma'wa, jannatul darussalam itu akan kita genggam, kita raih. Maka jangan sampai na'udzubillah min dzalik kita hanya mengutamakan uang, harta, nilai, poin, ijazah, ranking, rapot, gelar, semuanya itu. Itulah ketika Nabi hijrah, umat Islam hijrah, sahabat-sahabat Nabi hijrah, ditinggalkannya semua. Kita pahami kan? Mereka tinggalkan semua yang mereka miliki di kota Makkah, hartanya, bahkan ada istrinya yang nggak mau masuk Islam atau nggak mau ikut jadi tinggal di sana. Saudara-saudaranya, kampung halamannya, rumahnya, kediamannya, anaknya, semuanya dia tinggalkan. Nggak penting bagi mereka, yang penting hanya Allah dan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dulu, Allah lagi, Allah sekarang, dan Allah lagi, dan Allah selama-lamanya. Allah Subhanahu Wa Taala Azza wa Jalla. Itulah yang harus kita kerjakan, itu yang harus kita utamakan, yaitu lillahi ta'ala Rabbil alamin. Apabila itu kita lakukan, apabila itu kita laksanakan, apabila itu kita utamakan, insya Allah kita akan sesuai dengan doa kita selalu, Rabbana atina, akan terjadi, tercapai, terkabul. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah Bang, itulah yang harus kita ingat-ingat, bahwasanya hidup ini untuk beramal, untuk beribadah, belajar tidak henti-hentinya. Kata Nabi, belajar minal mahdi, long life education. Dari mulai abang lahir, abang belajar bicara, abang merangkak, abang belajar berjalan, terus makan, belajar untuk berbicara dengan lembut, belajar untuk berbicara dengan sopan, sampai nanti abang meninggal. Mudah-mudahan apa yang didapati itu bisa menyelamatkan kita semua saat, khususnya di waktu nanti ayah dan bunda. Mudah-mudahan selamat kita di husnul khotimah, kita di sakaratul maut kita nanti. Allahumma khtimna ya Allah
akhirul hayatina, di akhir, di ujung hidup kita nanti, di akhir napas kita nanti, akhir kalimatnya ialah la ilaha illallah. Kenapa? Karena kata Nabi, man kana akhiru kalamihi, akhir kalimatnya, ujung katanya itu adalah la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut, ketika ia mau wafat meninggal, ia ucapkan la ilaha illallah, otomatis ujung-ujungnya pasti akan selamat, dia akan masuk surga. Itulah yang diucapkan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim. Subhanallah, kalau kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga gampang. Tapi tidak hanya seperti itu saja, gak gampang mengucapkan itu, harus dilatih, harus dengan ibadah terus, sholat, zikirnya, baca Qur'annya, doanya terus, la ilaha illallah, Allah astagfirullah. Insya Allah di akhir hayatnya kebiasaannya, karena manusia itu dilihat dari kebiasaannya. Kalau yang pemabuk kebiasaannya, kalau abang main game biasaannya, ya matinya pun dalam main game. Itulah kata ulama. Jangan sekali-sekali meremehkan zikir kepada Allah. Ketika kita biasakan, paling tidak ya Allah, mudah-mudahan ketika kita nanti wafat, meninggal, paling tidak walaupun belum bisa la ilaha illallah, minimalnya paling tidak sedikitnya kita paling tidak minimal atau pinoma kita bisa mengucapkan kalimat apa? Kalimat atau lafaz Allah. Baru meninggal, mudah-mudahan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang harus kita pikirkan terus, kita usahakan terus, supaya semuanya di akhirnya itu, di ujung hidup kita, di penutupan semuanya ini menjadi penutupan yang mendapatkan keberkahan dan kehusnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan motivasinya ini tidak hanya bisa untuk membangkitkan semangat kita untuk belajar, tapi terus beribadah. Belajar itu juga merupakan ibadah. Ketika abang belajar baca doa, itu dicatat malaikat dari mulai detik pertama abang belajar, kakak belajar buka buku, mulai detik sekarang ini jam berapa ini? Saat detik ini sampai nanti habis tutup buku, baca doa alhamdulillah alamin, dicatat semuanya, setiap detiknya, setiap makan, setiap gerakannya sebagai pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Itulah ilmu, itulah paling tinggi di hadapan Allah. Ketika Nabi Sulaiman, kan Bapak pernah cerita, Nabi Sulaiman ditawarkan Allah, Sulaiman ini harta untukmu, ini jabatan raja. Nggak mau Nabi Sulaiman, katanya Allah, nanti dulu itu. Yang aku mau hanya ilmu berikan, aku bantulah aku memahami keilmuan itu. Nabi Adam ketika dia di surga waktu itu, Nabi Adam, ya kan? Adam alaihissalam, yang diberikan pertama kali kepadanya apa? Kepahaman, keilmuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu lah yang utama, karena ilmu itu menjaga kita, harta kita yang jaga. Ilmu tidak akan ada habis-habisnya, terus bertambah, tapi harta kalau kita belanjakan, kita gunakan, akan habis-habisnya kecuali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita terus berhijrah, kita terus berubah untuk mendapatkan ilmu. Selama setiap hari kita mendapatkan ilmu, kita belajar terus, dapat ilmu, dapat keberkahan, dapat pengetahuan yang membawa kita kepada kemanfaatan diri kita dan untuk sekitar kita, mudah-mudahan. Karena sebaik-baik manusia yang memiliki manfaat, yang memberikan kandungan kehikmahan, kebijaksanaan kepada sekitarnya, paling tidak kepada keluarganya. Karena apalagi abang-abang ini semuanya nanti akan menjadi pemimpin. Karena Nabi semua kita pemimpin, khususnya laki-laki, memimpin keluarganya. Semoga dengan dia dapat ilmu tadi, semoga jika ketika memiliki ilmu tadi, kita memiliki kemampuan, keahlian. Kata Imam Syafi'i, berilmulah dulu sebelum menikah. Kenapa? Ketika dia memiliki ilmu, dia memiliki bekal, memiliki alatnya, senjatanya, sarananya, maka ia akan mudah mengarungi bahtera rumah tangga itu, akan mudah mengarungi kehidupan di masyarakat. Tanpa ilmu kita akan hancur. Ketika abang tidak punya ilmu, maka akan abang ditipu, abang akan dijengkali sama orang-orang lain. Ya kan? Betul nggak itu? Kita tengok banyak contohnya kan, ditipu dan diciki, dicurangi. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Oke, baik, langsung kita masuk pada pembelajaran kita, pembahasan jawaban ulangan tengah semester kita UTS. Kita bahas soal. Oke, abang dan kakak, kalau nanti merasa soal ini atau jawabannya ini kurang pas untuk abang, ditambahkan nanti ya di buku tulis. Oke, siapa yang mau membaca soal nomor 1? Adakah yang masih ingat soalnya? Nomor 1 coba. Ya, nomor 1 jawabannya apa? Sebenarnya jawabannya ini gampang dan pakai logika kita. Dan ini adalah paling penting.
Kenapa Bapak bilang paling penting? Dari peristiwa sejarah ini, dari keadaan cerita Nabi Muhammad itu, kisah-kisah Nabi itu, dari kisah Nabi itu, ajaran Nabi itu diambil dari kisah-kisah. Pelajaran yang paling penting, ilmu yang paling penting pertama itu adalah sejarah. Kenapa? Dari sejarah itu ada tauhidnya, ada akidahnya, ada fikihnya, ada muamalahnya, ada sosialnya, ada Al-Qur'annya, ada al-hadisnya, ya kan? Ada fikih ibadahnya. Semuanya diambil dari sejarah ini. Jadi paling penting yang utama itu belajar sejarah. Sebenarnya kalau Menteri Pendidikan mau menghapus, katanya ada mau dihapus pelajaran itu, pelajaran fikih, pelajaran fikih atau pelajaran hadis, mungkin untuk anak SD nggak apa dihapus. Nanti SMP dipelajari lagi. Kalau Pak Nadiem mau menghapus ya. Karena yang paling penting itu sejarah. Pelajaran yang paling utama, paling penting adalah sejarah. Ketika sejarah itu tidak dibahas lagi, ketika sejarah itu ditinggalkan, maka ya udah. Karena dari sejarah itu kita bisa langsung meniru, mendapatkan gambaran, ilustrasi bagaimana seluk-beluk, bagaimana tidak tanduknya tokoh-tokoh itu atau para nabi dan Rasulullah SAW khusus dari pelajaran sejarah atau sirah an-nabawiyah. Maka karena pentingnya sejarah itu, jawabannya ya penting untuk kita dapat memahami lah. Dan kakak memahami apa? Memahami, menelaah, mengerti berbagai macam peristiwa penting yang kemudian dapat kita jadikan pelajaran hidup kita, yang dapat kita jadikan pembelajaran, ibratan atau hikmah atau kebijaksanaan untuk kita ke depan, untuk abang dan kakak seterusnya. Ketika abang dan kakak kemarin malas, atau waktu kelas 4, kelas 3, kelas 2 itu dalam keadaan yang malas, ya kan, yang abang-abang yang kakaknya ada beberapa yang malas, dan dijadikan, kita bisa mengambil itu. Oh iya, aku waktu kelas kemarin itu, aku sebelum itu malas aku ya. Kalau aku malas, aku akan ketinggalan dari kawan-kawanku. Aku nggak tahu apa-apa, aku kurang pemahaman, aku nggak tahu ilmu. Memang tidak harus kita belajar terus-menerus. Pelan-pelan 1 hari 1 jam 2 jam ditambah kan. Jangan langsung terus belajar. Jadi ada keseimbangan, ada main-main. Seorang yang dididik dengan kesenian, olahraga untuk fisiknya dan juga keilmuan Islam dan ibadah. Sehingga keseimbangan itu akan membuat kita jadi mukmin yang kuat. Itulah nanti perintah Nabi di soal nomor 3. Dari sini kita memahami berbagai macam peristiwanya. Ternyata aku kemarin itu malas hidupku. Ternyata aku orangnya sebelum-sebelumnya aku susah, aku disuruh melawan aku. Dari situ abang dapat pelajaran, dari situ kakak dapat kebijaksanaan, dapat satu solusi. Ternyata kalau aku malas, kalau aku bandel yang kelewat batas, kalau aku nakal, aku preman lontong ya kan, lontong sayur, lontong marah, aku akan jadi gagal, aku akan jadi rusak hidupku, gagal, rusak, akan hancur masa depanku, masa depan abang nanti 20 tahun 30 tahun akan datang ditentukan dari mulai pelan-pelan dari SD, SMP, apalagi SMA. Dari saat ini kalau nggak dibiasakan disiplin, kalau nggak biasakan membaca, menulis, ya bisa jadi nanti nggak tahu lah SMP, SMA-nya bisa lebih parah, lebih gagal, lebih hancur, lebih kurang pemahaman atau tidak maju-maju, begitu kan? Jadi dari sini apa bisa memahami pentingnya memahami sejarah. Kata Soekarno, jas merah. Apa itu jas merah? Jangan sekali melupakan sejarah. Oke, insya Allah paham kan? Fahim tuh? Fahimna. Oke. Jadi, Pak, kenapa? Di mana pentingnya sejarah itu? Pentingnya sejarah paling sedikit itu contohnya ketika abang memahami peristiwa makan. Makan harus kata Nabi pas, jangan terlalu banyak. Ketika kekenyangan makan hari ini, abang tadi makan kekenyangan, kakak dan abang makan kekenyangan, jadi dapat peristiwanya. Iya, tadi aku makan kekenyangan, akibat kekenyangan tadi aku mungkin sakit perut, aku nggak bisa, aku malas bergerak, aku jadi nggak bisa berpikir dan sebagainya. Jadi dengan adanya peristiwa yang lalu tadi, kita ambil hikmahnya, kita pelajari sejarah. Bahkan 1 detik yang lalu, bukan hanya 1 jam, 1 hari yang lalu, 1 detik yang lalu itu sudah menjadi sejarah, ya kan? Tomorrow is history, tomorrow is story, today is history. Maka kita harus mengambil kebaikan-kebaikannya, mengambil
kebaikan atau kepositifan, bukan positif COVID ya, kebaikan, keisanan di dalam setiap gerakan, setiap langkah kita, setiap amalan kita semua. Insya Allah. Nah, jadi dari sini kita harus memahami betapa pentingnya, betapa utamanya kita memahami sejarah. Gak usah jauh-jauh, sejarah yang paling penting adalah sejarah diri kita. Apalagi abang dan kakak udah kelas 5, ini umur berapa berarti kalau udah kelas 5? Sudah umur 10-11 ya. Dari situ kan, aku udah umur 10 nih, aku udah umur 11. Ada yang udah disunat lagi. Dari sini ya harus tahu, gak bisa nih aku gini aja, gak bisa, aku malas nih. Kalau aku malas, apa jadinya hidupku? Apa jadinya masa depanku? Bagaimana nasib bangsa Indonesia ini? Hancur kalau kita dijajah terus-menerus, dirusak, dibodohi oleh bangsa asing dan asing. Oke? Siap? Bisa paham kan? Supaya kita hidupnya merdeka. Oh ya, cerita tentang sejarah. Ada yang seminggu yang lalu kita memperingati hari apa itu? Di 30 September, 1 Oktober juga. Dari situ kita memahami, rupanya tanggal 1 Oktober itu adalah di mana keadaan saat itu di tahun 1965, di saat itu adalah peristiwa PKI sebelumnya. Ya kan? Gestapo gerakan 30 September. Oke, dari situ ada pemusnahan, ada pembunuhan para jenderal-jenderal Indonesia, dan PKI itu, Partai Komunis Indonesia itu, ya kan, yang memahami tidak boleh ada agama, semua sama-sama rata, sama rasa, nggak boleh ada agama-agama, semuanya kita ini satu, orang kaya, orang miskin nggak ada. Jadi nanti orang kaya itu yang kaya dengan hasil jeripaya keringatnya, suka hati aja mau diambil kekayaannya, katanya dengan alasan untuk masyarakat umum. Jadi suka hati semena-mena orang itu yang sholat ulama-ulama dibunuh-bunuhin. Bahkan anaknya Jenderal Nasution, bayang anaknya masih kecil tertembak. Ade Irma Suryani itu tertembak, bang. Kenapa? Karena PKI itu adalah pemahaman yang brutal, yang kejam dan keji. Kita berlindung dan kita harus memahami, kita harus melihat kalau ada ciri-cirinya gerakan PKI itu, lambang-lambang PKI harus kita kawal dan harus kita hentikan itu sebelum biar kembali tumbuh dan berkembang. Ya, jadi dengan sejarah itu kita bisa mengarungi kehidupan ini dengan penuh semangat, dengan penuh kehati-hatian dan penuh ketakwaan dan kebijaksanaan untuk terus menempuh dengan lebih baik dari hari sebelumnya, dari keadaan-keadaan yang lalu. Baru soal nomor 1 ya, sepanjang cerita kita yang mesti abang ketahui dan abang resapi pemahaman dan motivasi ini supaya bisa terus menjadi manusia yang lebih bermanfaat, anak yang soleh dan solihah. Ya kan? Sebenarnya kalaupun bapak memotivasi, kalaupun ulama-ulama semua, bahkan Nabi memotivasi, kalau tidak abangnya tergerak, kalau tidak kakaknya yang semangat dari dalam dadanya, dirinya, sanubarinya sendiri sadar akan kebutuhan hidupnya, akan keilmuan, akan ibadah, akan amalan-amalan soleh, akan keridhaan Allah, maka kalau abang tidak ada kesadaran seperti itu, pemahaman, kepentingan untuk memajukan diri sendiri, keadaan untuk menyemangati hidup abang sendiri, percuma aja Nabi Muhammad pun berdiri di sini di hadapan abang, gak akan masuk mendapat hidayah kecuali dari diri kita. Motivasi utama, motivator utama itu bukan Mario Teguh, bukan Antonio Robin, bukan Tung Desa Moringin, bukan Mary Riana, tapi adalah diri abang sendiri. Mario Teguh nomor 2, Mary Riana nomor 3, Tung Desa nomor 4 dan sebagainya. Antonio Robin nomor 5 dan 6. Yang pertama adalah diri kita sendiri. Kalau kita mau maju, semangati diri kita, ingat masa depan dan belajar dari masa yang lalu kemarin itu. Itulah bismillah dan bismillah. Mudah-mudahan kita terus bisa berkembang, berkualitas hidup kita, berkualitas amal kita dan ilmu kita semua. Alhamdulillah, lanjut ke nomor 2. Nomor 2. Apa definisi hijrah? Definisi hijrah ialah yaitu suatu perpindahan, ya kan? Nabi Muhammad saat itu kan pindah dari mana? Dari kota Mekah. Perpindahan Nabi Muhammad dari satu titik menuju titik yang lainnya. Perpindahan atau perubahan. Dalam hal ini adalah kota Makkah. Makkatul Mukarram, Makkah yang diberkahi, dan pindahnya ke mana? Ke kota Madinah. Madinatul Munawwarah, kota yang diberikan terangi cahaya, disinari
kebaikan dan keberkahan dari Allah seluruh setiap jengkal dan sudut. Makanya nama Bunaya ini ada Al-Munawwarah, diambil dari Madinah Al-Munawwarah. Ya, jadi kan Pak, maksudnya perubahan gimana Pak? Ya tadi kan perpindahan dari tempat, tapi bukan perpindahan tempat aja, suatu keadaan. Perubahan keadaan abang yang tadinya malas menjadi rajin, yang tadinya nggak tahu menjadi tahu, yang tadinya rajin lebih rajin dan rajin lagi, semakin rajin, semakin di depan, jamaah, ya kan? Itulah dia mengapa keadaan umat Islam kata Nabi harus menjadi mukmin yang lebih baik dan lebih hebat dari sebelumnya. Oke, perpindahan keadaan dari yang ibadah sholatnya cuma sholat wajib aja atau sholat wajibnya cuma 4 kali jadi 5 kali. Sholat sunnahnya sholat duhanya cuma 1 kali, atau sholat duhanya cuma 2 rakaat jadi 4 rakaat, atau sholat sunnahnya cuma 1 kali, sholat duha ditambah lagi sholat tahajud atau sholat qobliyah dan ba'diyah. Itulah perubahannya dari yang puasanya cuma 20 hari, ada tempusnya ya. Jadi 25 hari untuk tahun ini, tahun depan lagi jadi 30 hari misalnya seperti itu. Kalau memang Bang Arkan, Bang Akil ya kan, yang badannya besar-besar nggak tahan ya. Misalnya. Tapi Bapak yakin kalian adalah manusia-manusia yang kuat, mukmin, anak-anak yang soleh dan solehah juga yang kuat kata Nabi. Kenapa? Karena tadi perintah hijrah itu adalah kita harus hijrah untuk sebagai apa? Ini langsung jawabannya ke nomor 3 ya. Karena itu adalah perintah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyuruh umat Islam secara eksplisit, secara tidak langsung untuk menjadi mukmin yang kuat. Untuk menjadi orang yang kuat itu adalah butuh perubahan, butuh kekuatan dan kebulatan tekad. Keimanan juga di dalamnya. Untuk menjadi mukmin yang kuat harus iman. Kita kalau percaya kita adalah mukmin yang kuat, kita adalah umat Islam yang kuat. Kata Allah di Quran, umat Islam itu sebaik-baik umat apabila ia bertakwa kepada Allah, apa yang beriman kepada Allah. Dengan ketakwaan itu, mudah-mudahan kita akan semakin kuat imannya, kuat fisiknya, kuat intelektualnya, kuat imannya, kuat fisiknya, kuat intelektualnya, kuat ekonominya, kuat politiknya, kuat silaturahminya, sosialnya, semuanya kuat, teknologinya, ya kan? Peradabannya, sehingga tadi semua yang dia inginkan Nabi untuk menjadi mukmin yang kuat tadi, umat Islam yang ingin menjadi kuat, menjadi umat yang kuat, menjadi umat yang hebat kata Allah di Quran Bapak bilang tadi kan, terwujud. Caranya dengan apa? Dengan melaksanakan hijrah tadi, dengan menjadi manusia yang lebih baik. Be a better man, be a better woman. Meskipun kakak nanti mungkin saat dia besar belum atau tidak bekerja, disuruh suaminya misalnya, atau memang mau jadi ibu rumah tangga saja, tapi menjadi manusia wanita yang hebat dan berkualitas sehingga nanti mendidik anak-anak generasi bangsa Indonesia, anak-anak bangsa menjadi generasi berkualitas, the golden generation, bukan the golden memory, the golden generation yang memiliki ketakwaan dan kekuatan di segala sisinya, kekuatan di semua bidang. Itulah yang diinginkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita wajib hijrah, wajib setiap detik, setiap saat hijrah. Paling tidak kalau memang zikir kita hari ini misalnya, sering lalai hari ini, ya udah tambah dengan zikir. Kalau nggak ada kerjaan termenung-menung, diam-diam, ya apa salahnya diisi dengan zikir? Ya kan? Zikir itu yang tadi Bapak bilang, semoga dengan kita terus banyak berzikir, jadi mudah nanti mengucapkan la ilaha illallah atau paling tidak Allah nanti di saat abang meninggal. Ya, tapi jangan sekarang dulu lah Pak. Iyalah, insya Allah mudah-mudahan kita panjang umur dan berkah manfaat. Bilang sama Allah, ya Allah, aku meminta ya Allah, kami minta ya Allah umur yang panjang dan berkah dan bermanfaat. Jangan minta hanya panjang umur saja. Apa yang panjang umur ternyata yang dilakukannya nggak bagus atau korupsi, untuk apa ya nyusahin masyarakat? Nauzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Oke? Jadi mungkinnya kuat dengan ketakwaan, meningkatkan kualitas ketakwaan ibadah kita, insya Allah terwujudlah apa yang Allah inginkan, apa yang Allah perintahkan. Jadi mukmin atau umat yang khairu ummat. Dalam Al-Quran dikatakan sebaik-baik umat, khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
Ketika abang sudah kuat, abang sudah bertakwa, gak ada lagi yang bisa mengganggu abang. Setan, iblis semuanya akan minggir. Godaan-godaan narkoba, godaan-godaan hidup-hidup mewah, balap-balap mobil gak jelas itu kan akan kalah. Kenapa? Karena abang lebih mengutamakan ilmu, abang lebih mengutamakan belajar, ibadah, silaturahmi, diskusi keilmuan, baca buku, menghafal Al-Quran, menonton hal-hal yang baik. Itu yang abang utamakan, sehingga bukan tidak mungkin, dan kalau bapak katakan pasti kita sukses. Cuma jangan sombong. Jangan sombong, karena itu adalah senjata iblis. Ada orang yang udah sukses, yang udah hebat, tapi karena dia sombong, hancur juga. Ada yang gak sombong tapi gak punya semangat sukses, gak punya nekat atau modal yang kuat, niat yang hebat, tekad yang dalam, sama aja. Jadi dibutuhkan juga keseimbangan. Kita punya semangat yang kuat, ketika kita udah berhasil sukses, ingat jangan sombong, jangan sedikit pun ada kesombongan, karena itu akan menghalangi kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Kita lanjut, oke? Masih kuat, masih semangat kan? Nomor 4 ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Ketika Nabi Muhammad disambut di kota Madinah, disambut di kota Madinah, siapa yang bilang sambut itu? Aduh, ini Bang Akil ini ya, Bang Jason ini kok diam aja. Bang Jason tengok ya. Oke, Bang Jason. Maka kalau baca ya, itu dengan apa? Ketika Kak Amira, Kak Syifa, ya kan, Kak Aliazina baca ini. Ini adalah jawaban dari nomor 4. Oke. Kak Aisyah sedang lihat bahwasanya ketika nanti di Madinah, ketika waktu saat itu Nabi Muhammad disambut di kota Madinah, masyarakat penduduk yang umat Islam, ya memang ada Yahudi juga di sana. Yang umat Islam yang di kota Madinah itu umat Islam semuanya, penduduknya itu kan bisa kita lihat di film. Semuanya menyambut dengan penuh sukacita, dengan riang gembira, dengan meriah, dengan semangat, dengan sampai lompat-lompat, sampai energi itu. Semeriah dan semangat itu dengan perasaan deg-degan sebelumnya karena Nabi Muhammad kok lama sekali datangnya, tapi begitu melihat wajah Nabi langsung bertatapan dengan Rasulullah SAW, perasaan yang tidak bisa digambarkan dalam kata-kata, dengan kata-kata dalam diri mereka sendiri tercurahkan, terekspresikan, dan itulah nanti diwakilkan, diilustrasikan kata-kata kegembiraan mereka dengan sholawat. Sholawat apa? Sholawat Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Wajib kita bersyukur keadaan Rasulullah. Makanya itu ketika kita disuruh wajib bersyukur setiap hari, setiap saat, kalau bisa kita salawat, berzikir, usah berzikir. Wajib syukur alaina mada'a lillahi. Mana mungkin lagi, tidak mungkin lagi kita tidak bisa mensyukuri, kita tidak boleh tidak mensyukuri datangnya Rasulullah, cahaya, segala cahaya yang dilimpahkan Allah kepadanya, sehingga selimutilah semua dunia ini dengan Al-Quran, dengan hidayah Al-Quran, dengan sunnah Nabi Rasulullah, sunnatun Nabi Muhammad, al-hadis Rasulullah SAW. Bersyukur dan bersyukur kita, berselawat kita, mudah-mudahan cahayanya itu meliputi kita semua, keluarga kita dan bangsa kita, bangsa Indonesia. Allahumma ja'al biladana buldatan mutmainatan aminatan tayyibatan wa rabban ghaffar. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya nomor 6. Ialah nomor 6, jawabannya adalah apa hikmah yang bisa kita ambil dari hijrah itu? Oke. Hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran hijrah adalah di mana segala sesuatu keimanan yang diberikan Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keistiqomahan di jalan Allah itu tidak mudah, Pak. Tidak mudah, tidak gampang kita mempertahankannya, memperjuangkannya, meningkatkannya. Kemerdekaan kita sebagai umat Islam dijajah, direnggut oleh orang-orang kafir. Siapa? Pada di kota Madinah, saat di kota Madinah itu diganggu dan dikuasai oleh kafir Quraisy, sehingga kita sangat berat untuk beribadah, sehingga kita sangat susah untuk mengerjakan, mempelajari, memahami ajaran-ajaran Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW.
Maka untuk itu, dengan adanya hijrah itu, sehingga kita lebih mudah untuk menerapkan nilai-nilai ajaran Islam di kota Madinah, baik secara individu maupun secara masyarakat. Oke, itulah mengapa adanya hikmahnya hijrah itu, untuk membuat kita lebih baik lagi, untuk menyusun kekuatan umat Islam, dan untuk supaya persaudaraan semakin kuat antara kaum muhajirin dan kaum ansor di kota Madinah. Intinya itu, dengan adanya hijrah kita makin semangat, yang dengan adanya hijrah kita makin bisa mempertahankan, kita makin dapat untuk memperjuangkan memperjuangkan keimanan kita. Karena segala sesuatu itu harus ada pengorbanan yang utama ialah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berkorban dengan segala halnya, segala keadaan. Itulah pengorbanan yang harus dituntut di dunia ini. Mengorbankan segalanya, kata Allah, berjihad, wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jihad segala daya upaya kita sungguh-sungguh. Jadi jihad itu bukan hanya berperang, tapi jihad itu sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh kita untuk apa? Mengeluarkan, menerapkan, mengistiqomahkan, mendisiplinkan diri kita. Sungguh-sungguh kita untuk belajar, berdisiplin, beristiqomah, beramal di jalan Allah. Itulah sejihad-jihadnya, hebat-hebatnya jihad fisabilillah. Bukan hanya untuk berperang, karena jihad itu memang juga ada untuk berperang melawan musuh, tapi yang utama kata Nabi adalah jihad melawan nafsu kita, kebodohan, kemalasan, kesyirikan, kezaliman, kelalaian, dan kesombongan, dan semuanya itu yang ada di hati juga adalah merupakan jihad yang utama, yang dituntut, yang diwajibkan, yang mesti kita lakukan setiap saatnya, setiap harinya, supaya kita mendapat maqamul a'la, keadaan yang tinggi, yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Mudah-mudahan diamalkan perintah Bapak tadi, salawat setiap hari. Tulis salawat itu di dalam dada kita semua, di dalam dada abang dan kakak, supaya terpatri kuat istiqomah kita. Tekad kita bulat dan semangat kita yang utama karena Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Mudah-mudahan terus-menerus abang tak putus-putusnya berdoa kepada Allah, karena kalau kita tidak mau berdoa satu hari saja kita nggak doa kata Allah, sombong kita semuanya. Bukan dicap sebagai mukmin itu malah ya. Mungkin kafir, kufur nikmat, sudah dikasih nikmat, dikasih hidayah, tapi tidak mau memohon kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan terus kita menjadi mukmin, muslim, anak yang soleh dan solehah, yang terus-menerus berkualitas keimanan, ilmunya, dan keberkahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.